Kepastian jaminan perlindungan finansial memerlukan tata kelola yang komprehensif agar kesejahteraan dan kebutuhan dasar kesehatan warga negara dapat terpenuhi. Lalu sejauh mana upaya pemerintah mewujudkannya? Berdasarkan Indeks Pelayanan Kesehatan yang dirilis Numbeo, perusahaan data statistik kualitas hidup menempatkan Indonesia pada posisi 59 dari 100 negara di dunia pada pertengahan tahun 2026. Sementara itu, Indonesia tengah menghadapi perubahan iklim yang dapat memengaruhi kesehatan. Terjadi pergeseran pola cuaca layaknya suhu, curah hujan, kenaikan air laut ke tingkat ekstrim. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan komprehensif di bidang jaminan sosial untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, upaya besar pemerintah mewujudkan jaminan sosial nasional masih terdapat beberapa problematika yang harus diperhatikan, khususnya kepesertaan yakni 20 juta peserta nonaktif dan dana tunggakan iuran yang menumpuk. Terkait hal itu, Timbul Siregar dari BPJS Watch menilai banyaknya permasalahan yang terjadi perlu ditindaklanjuti agar penyaluran tepat pada penerima manfaat jaminan kesehatan nasional. Jadi kasus-kasus yang saya ceritakan tadi itu kan terkait dengan bagaimana kemampuan Vaskes tingkat 1 untuk pencegahan sehingga menurunkan tingkat kuratif. Kemampuan rumah sakit untuk bisa diakses lebih mudah, bisa merawat tanpa lagi harus ada fraud yang dilakukan. Demikian juga dengan alat kesehatan, obat, itu juga harus dijamin karena pasal 22 ayat 1 itu menjamin bahwa obat adalah bagian yang dijamin oleh JKN. Di lain pihak, Hasbulo Tabrani, pakar ekonomi kesehatan, turut menanggapi problema yang terjadi dalam tata kelola penyaluran manfaat jaminan kesehatan nasional yang harus berpedoman pada kesejahteraan mendasar. Tujuan dari JKN adalah memastikan bahwa setiap penduduk yang sudah bayar iuran, jadi peserta, jika dia butuh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dia dapat dilayani tanpa harus menyebabkan kantongnya bolong. Pengamat asuransi Irfan Raharjo menilai sejumlah penyakit yang mengancam jiwa dapat menjadi beban BPJS. Dan kita tahu juga kurang lebih 30% dari biaya pelayanan BPJS itu berasal dari penyakit katastrofik. Meskipun pemerintah tengah merencanakan solusi terbaik untuk terwujudnya jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS, asas gotong royong untuk melindungi penduduk Indonesia sejak awal dilahirkan hingga lansia tetap membutuhkan sokongan melalui iuran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi memang kalau kita bisa asumsikan bahwa 9 dari 10 peserta BPJS Kesehatan itu merasa puas gitu ya. Tentu saja dalam hal ini kita sebagai suatu badan ya untuk menyelenggarakan pelayanan publik, tentu saja pasti harus ada perbaikan-perbaikan. Tren program jaminan kesehatan nasional terus menunjukkan pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Jumlah peserta meningkat secara konsisten, dari 260 juta jiwa pada 2023 menjadi 278,1 jiwa dan mencapai 282,7 juta jiwa pada 2025. Seiring bertambahnya peserta, pendapatan iuran yang sempat stabil di angka 151,6 triliun rupiah meningkat menjadi 176,7 triliun rupiah pada 2025. Pada saat yang sama, tingkat pemanfaatan pelayanan JKN juga semakin tinggi. Dari 606,7 juta kali pelayanan pada 2023, meningkat tajam menjadi 725,3 juta kali pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan peserta, sekaligus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui program JKN. Di situ baru terasa manfaat-manfaat BPJS, dari perawat inapnya, obat-obatan dari rumah sakitnya, ya kan. Terus sampai sekarang, ibu saya masih terima manfaatnya di BPJS selama sudah berjalan 2 tahun. Terbantu sekali ya dengan adanya BPJS Kesehatan ini, khususnya untuk persalinan anak kedua saya. Ya full semua di cover sampai dengan pengobatan istri saya. Siapa yang tak ingin sehat? Tentunya pasti setiap maklumat. Jalan dibuat mungkin sudah tepat, yang pasti butuh laporan yang tepat. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta.